Coba saya coba lagi. Oke. Saya, ya, bisa terlihat ya. Lihat, Prof. Bisa, Prof. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Waalaikumsalam. ini kita akan melanjutkan materi kita. Ini kuliah yang ketiga ya. Kuliah yang Ya, Prof. ketiga kita bicara tentang ontologi. Jadi eh, dalam ilmu filsafat sebenarnya ada tiga intisari pengetahuan yang perlu kita miliki gitu ya. Dan di 3 minggu terakhir ini kita memang bicarakan ketiga hal itu gitu. Kalau kemarin pendahuluan saja bagaimana filsafat, definisi dan seterusnya. Nah, di materi-materi kita sekarang kita akan bicara tentang ontologi, epistemologi dan aksiologi. Jadi ontologi, epistemologi dan aksiologi. Jadi kalau ontologi itu hakikat ilmu istilahnya, hakikat ilmu. Kemudian nanti di minggu depannya kita akan bicara tentang epistemologi, bagaimana cara mendapatkan ilmu dengan benar. Dan aksiologi itu bagaimana nilai kegunaan ilmu. Nah, jadi kalau kita lihat di filsafat ini kan sebenarnya kalau kata kuncinya itu membuat seseorang itu menjadi bijaksana dalam hal mengembangkan kedah-kedah ilmu sebenarnya. Jadi eh, dia berhati-hati, kemudian dia mengembangkan aktivitasnya dengan baik, dia punya kaidah-kaidah dengan benar gitu ya. Karena dia tahu seorang eh, yang mengetahui filsafat adalah orang yang bijaksana. Itu kita kuncinya ya. Nah, Bapak Ibu, ah, pagi ini kita bicara tentang ontologi ya. Ontologi, kita akan apa namanya? Nanti di akhir ini kita akan di akhir perkuliahan kita akan ada tugas gitu ya. Saya akan bikin tugas untuk Anda terkait dengan aktivitas yang umum saja sebenarnya. Misalnya kita bagaimana melihat kondisi Indonesia ke depan gitu ya. Bagaimana kita melihat kondisi Indonesia ke depan terkait dengan eh, kebijakan, kemudian hal-hal yang bersifat apa namanya urgent kita bersama-sama kembangkan terkait juga dengan lingkungan ya. Nah, eh, mungkin nanti ada 3 soal untuk Anda nanti yang terakhir yang akan saya buat gitu ya. Saya buat nanti silahkan dijawab dengan sebaik-baiknya gitu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ada beberapa subpokok bahasan yang kita akan lihat di sini, yaitu eh, ada 5 ya. Ada pengertian ontologi, kemudian the question for knowledge, kemudian asumsi objek empiris, metafisika, dan ontologi lingkungan. Nah, ontologi lingkungan ini kita sudah mengarah ke ilmu lingkungan sebenarnya. Jadi untuk akhir-akhir nanti itu kita memang mengarah ke ilmu lingkungan. Karena filsafat lingkungan yang akan kita kembangkan bagaimana istilahnya kita melihat dari antroposentris ya, kemudian holistik ekologi gitu ya yang berkembang sekarang gitu. Nah, kenapa manusia itu hanya merusak saja, eh, mengambil saja dari alam? Itu memang ada konsep-konsep yang berkembang di eh, perkembangan kasana ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, saya hanya sekilas saja terkait ontologi ini, tapi yang jelas kita ingin mengetahui bahwa ada dari memang filsafat itu kan berkembang dari zaman Yunani ya. Jadi banyak istilah-istilah itu eh, kalau dari bahasa Yunani itu ontologi itu adalah
ilmu tentang sesuatu yang ada. The theory of being, being ya. Jadi ilmu tentang sesuatu yang ada. Onnya itu ada dan logos itu ilmu gitu. Jadi sesuatu yang ada, yang bisa kita lihat sekarang maupun yang tidak bisa kita lihat. Itu ontologi. Nah, mulainya ilmu itu di sana sebenarnya. Dari eh, ontologi itu cabang ilmu yang sudah sangat tua, yang sangat berkembang gitu ya. Dia mempertanyakan sesuatu yang ada itu. Itu yang ontologi ya. Nah, menurut Yuyun itu membahas apa yang ingin diketahui, seberapa jauh kita ingin tahu dan atau pengkajian mengenai teori tentang yang ada itu sendiri. Itu menurut Yuyun ya. Jadi suatu pengkajian mengenai teori tentang yang ada. Seberapa jauh kita ingin tahu atau suatu pengkajian mengenai teori yang ada. Hakikat ilmu eh, mempunyai tahapan-tahapan tertentu ya. Pertama, dia objek apa yang telah ditelaah oleh ilmu itu sendiri. Kemudian eh, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut dan bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia seperti berpikir, merasa, mengindra, kemudian membuahkan pengetahuan. Nah, dalam ontologi ya kita mengenal unsur-unsurnya sehingga dari hakikat eh, ilmu itu sendiri kita mengenal unsur ontologi itu ada tiga ya. Yang pertama itu rasio dan rasa. Jadi dua hal ini sebenarnya sangat berkaitan gitu ya. Karena rasio itu menghasilkan ilmu. Jadi orang berpikir bernalar itu menghasilkan ilmu. Kemarin kita sudah belajar tentang bernalar ya. Sedangkan rasa itu menghasilkan etika ataupun moral. Nah, jadi eh, akhirnya yang membatasi pengembangan ilmu itu etika dan moral itu sendiri, rasa itu sendiri gitu. Dalam pencarian ilmu pengetahuan keduanya harus seimbang ini. Jadi rasio pengembangan pengetahuan teknologi luar biasa gitu ya. Tapi kalau rasa-rasanya, etika dan moralnya itu tidak baik, tidak cukup, tidak tidak elok gitu ya. Orang akan istilahnya mengurangi atau tidak mau ikut tentang perkembangan ilmu itu sendiri. Walaupun di sisi lain kita sudah belajar kemarin ilmu ya ilmu aja gitu ya. Hanya nanti dia dibatasi oleh penggunaannya oleh rasa itu. Karena itu mereka dua ini harus seimbang. Nah, itu yang unsur-unsur ontologi. Kemudian adab dan karsa ya. Adab itu tata cara atau prosedur dalam menghasilkan ilmu. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk. Kemarin kita sudah belajar juga di awal-awal itu kan ada proses berpikir kan. Proses berpikir, kemudian dia dapat pengetahuan, kemudian dia dapat dari pengetahuan itu dia metodologi, kembangkan metodologi lewat metode, baru dapat ilmunya. Ada proses dalam menghasilkan ilmu. Sedangkan karsa itu hasrat untuk mencari ilmu. Jadi semakin gigih, semakin giat, semakin berkembang teknologi itu kemudian diimbangi oleh karsa, kemampuan, kemauan untuk mencari ilmu itu sendiri itu ilmu akan berkembang gitu. Nah, kemudian takdir dan ikhtiar. Ada Recording in progress. eh, takdir yang
membatasi kita ya. Takdir atau pencarianmu diwajibkan mengikuti ketentuan dari Allah katanya ya. Jadi eh, kita ada aturan-aturan, ada kaidah-kaidah dari terutama dari kan ke salah satu sumber ilmu itu kan ada wahyu katanya kemarin ya. Nah, itu juga akan membatasi seseorang gitu ya. Kan apa namanya eh, membatasi bisa menguatkan juga bisa seseorang karena dia mendapat ilham ya, mendapat sesuatu yang eh, diberikan dari yang maha kuasa gitu. Tapi juga diwajibkan untuk melakukan ikhtiar. Nggak bisa juga kalau tidak ada upaya kita, usaha kita, pengembangan diri kita. Jadi kalau kita hanya istilahnya orang itu eh, hanya cukup berdoa saja kayaknya nggak bisa juga. Jadi berdoa pun perlu dengan upaya gitu. Nah, ada ini yang unsur-unsur ontologi yang berkembang gitu ya. Ada rasio karsa, ada adab karsa, dan takdir dan ikhtiar gitu ya. Nah, pertanyaannya untuk bagaimana kemampuan untuk mengetahui itu sendiri. Jadi ada tiga pengetahuan yang dikembangkan dalam kehidupan manusia itu. Pertama, kemampuan kemampuan kognitif ya. Kognitif itu kemampuan untuk mengetahui, mengerti, mengingat apa yang diketahui. Kognitif itu pengetahuan sifatnya. Kognitif itu pengetahuan. Rasio, akal, bersifat netral dia. Jadi pengetahuan itu kenapa dia dikatakan bersifat netral ya karena dia eh, sesuatu yang diketahui saja. Nah, kemampuan kognitif ini kemampuan untuk seseorang mengerti, memahami, dan menghayati sesuatu itu sendiri. Jadi dia berkembang, dia apa namanya miliki itu dengan dari berbagai sumber-sumber yang ada. Biasanya dari hal-hal yang dia lihat, yang dia ingat, dia ketahui itu kemampuan kognitif. Dan biasanya pada eh, pola-pola pendidikan yang dikembangkan ini tiga ini yang memang ranah-ranah pengetahuan yang harus dikembangkan pada setiap insan ilmuwan gitu ya. Kemudian yang kedua itu kemampuan afektif, kemampuan untuk merasakan tentang yang diketahui. Misalnya rasa cinta, rasa indah. Nah, afeksi ini tidak netral ya, jadi dia cenderung apa namanya, cenderung berpihak gitu ya, rasa itu. Di sini ada dua macam rasa yang sifatnya polar, itu rasa cinta itu dengan rasa benci. Nah, ini yang sering ada dalam jadi sifatnya berlawanan gitu ya. Rasa indah, rasa buruk dan afeksi itu tidak netral. Jadi rasa rasa indah, buruk gitu. Jadi tergantung sebenarnya yang tidak netral itu tergantung dari orang tersebut. Tergantung dari orang tersebut. Dia tidak netral gitu. Nah, psikomotor atau konatif itu sifatnya keterampilan ya kalau kalau di dunia pendidikan itu keterampilan itu kemampuan untuk mencapai apa yang dirasakan. Jadi keterampilan yang dikonasi itu will atau karsa atau keinginan ya. Dia dorong untuk mencapai atau menjauhi apa yang dirasakan tersebut. Jadi eh, dengan tiga kemampuan ini jadi knowing, knowledge, bagaimana dia mengetahui, kemudian dia melakukan pengetahuan itu dan dia mengembangkan pengetahuan itu yang menjadi mengembangkan menjadi pengetahuan. Nah, jadi kalau
psikomotor itu dia eh, daya dorong untuk mencapai atau menjauhi apa yang dirasakan itu gitu. Orang bisa menghindar dari sesuatu, kemudian orang bisa mencapai sesuatu itu dengan kemampuan, keterampilan yang dia miliki gitu. Ini yang tiga hal yang menjadi kemampuan seseorang untuk menjadi knower, untuk mengetahui sesuatu itu sendiri gitu. Nah, ketiga kemampuan tersebut, eh, kalau kita bisa uraikan yang lebih jauh, ini misalnya rasa yang menghubungkan manusia dengan ilahi, ya. Jadi rasa ini yang menghubungkan kita dengan yang maha kuasa, kemudian rasa terletak pada kreativitas atau media kontak antara manusia dan ilahi. Dengan rasa ini manusia menjadi bermoral. Jadi eh, tadi dikatakan rasio dengan rasa itu harus seimbang katanya. Bagaimana orang yang punya pengetahuan tinggi tapi tidak punya perasaan. Nah, di sini sebenarnya hal-hal yang menjadi eh, konsep-konsep pengembangan di ontologi itu sendiri. Jadi mengingatkan kita bahwa pengetahuan rasio itu harus diimbangi dengan rasa sehingga kita menjadi kekuatan rasa ini yang menjadi bermoral gitu ya. Nah, dalam penguasaan ilmu pengetahuan manusia harus menggunakan akal budi yang terdiri dari rasio dan rasa itu tadi. Jadi karena dia merupakan unsur dari ontologi, rasio dan rasa itu, jadi rasio itu selalu berpatokan terletak pada membedakan atau menyamakan atau menggolongkan klasifikasi kuantitatif dan kualitatif. Jadi rasio itu begitu. Dia eh, mengklasifikasikan kuantitatif dan kualitatif. Jadi kuantitatif itu sesuatu yang bisa diukur, ya, bisa diukur, bisa eh, dilihat dengan penjumlahan itu kuantitatif namanya. Kalau kualitatif itu dia sifatnya baik buruk, kualitas indah atau tidak indah gitu ya. Nah, kalau rasa terletak pada hubungan dengan dunia kegaiban sebagai penangkap intuisi. Jadi rasa ini sesuatu yang eh, dimiliki oleh naluri sebenarnya. Naluri seseorang gitu ya, rasa itu. Sesuatu yang eh, penangkap intuisi. Intuisi itu sesuatu yang menjadi eh, gambaran atau hayalan yang dikembangkan dalam pemikiran seseorang. Nah, jadi dua kata kunci ini, rasio dan rasa ini sangat eh, kuat sekali dengan istilah ontologi ya. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana ontologi itu bisa berkembang karena ada rasio dan rasa itu, dan rasio itu bersifat eh, atau menggolongkan, mengklasifikasikan ke kuantitatif dan kualitatif. Jadi bagaimana kuantitatif, bagaimana kualitatif nanti Bapak Ibu di metodologi penelitian nanti akan bisa mendapatkan ini ya, kuantitatif, kualitatif. Nah, sebentar ya, ini ada error ini. Oke. Nah, eh,
Kita ulang lagi itunya apa sharingnya. Ya, rasa itu dapat digolongkan dalam tiga tingkatan ya. Jadi eh, pertama itu biasa, rasa yang biasa, kemudian hati nurani dan yang disucikan. Nah, ini yang paling tinggi itu yang disucikan gitu ya. Jadi dia merasakan sesuatu itu secara biasa saja, kemudian dia menghayati dalam hati nuraninya dan kemudian rasa itu sesuatu yang disucikan juga. Nah, ini yang kadang-kadang apa namanya, kalau sudah yang disucikan itu sudah sesuatu yang sangat sakral gitu ya dalam kehidupan seseorang gitu. Nah, peringkat biasa banyak membantu pada kegiatan kita sehari-hari. Misalnya peringkat eh, para pengemudi, dokter, pemain musik itu mereka eh, tingkatan biasa, memiliki rasa yang biasa saja dalam aktivitasnya gitu ya. Karena rutinitas, karena pekerjaan, karena tugas, tanggung jawab yang mereka eh, kembangkan gitu. Nah, ada rasa yang dimiliki oleh ahli-ahli hukum sebenarnya, yaitu peringkat hati nurani atau konsayen ya. Jadi peringkat hati nurani rasa ini eh, biasanya digunakan oleh ahli-ahli hukum. Mereka mengembangkan sesuatu, ahli hukum, hakim ya, pengacara, jaksa itu biasanya peringkat hati nurani dia. Jadi dia menggunakan hati nuraninya untuk memikirkan bagaimana sesuatu itu menjadi lebih baik, lebih berkembang. Jadi itu peringkat lebih tinggi lagi rasa itu. Nah, peringkat rasa yang disucikan terdapat pada ahli sufi ya atau tasawuf ya, dalam rangka mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi ada rasa yang sangat berkembang pada ahli-ahli agama itu mereka lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta untuk berbagai aktivitasnya. Nah, Descartes ya, Descartes itu mengembangkan satu pemikiran. Jadi ada istilah cogito ergo sum ya, cogito ergo sum. Artinya saya berpikir maka saya ada. Jadi ilmu filsafat sebenarnya banyak mengembangkan aktivitas dalam hal berpikir. Jadi dia mengembangkan berbagai kesadaran dan kesadaran itu merupakan landasan untuk berpikir. Baik berpikir yang dapat diindra maupun yang tidak dapat diindra. Nah, terkait kesadaran ini uh, ada berbagai pendapat para ahli ya. Jadi kalau dikatakan di buku-buku filsafat itu kesadaran itu merupakan bukti dari keperiadaan. Artinya kesadaran orang untuk memandang sesuatu, melihat sesuatu itu sebagai bukti dari sesuatu yang ada itu sendiri, hakikat itu sendiri gitu. Nah, di sini para pakar mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang kesadaran manusia ya. Itu ada Freud, ada Marx,
Ya, kalau Plato itu berpandangan bahwa lebih dasar daripada rasionalitas manusia adalah emosinya dan naluri kehidupannya. Jadi eh, itu Plato. Sehingga nanti berkembanglah ke depan itu, kalau kita lihat konsep-konsep yang dulu yang ada ini nanti akan mengembangkan bahwa yang kita kenal sekarang itu katanya itu EQ EQ itu lebih tinggi nilainya dari IQ, kan gitu kan konsep-konsep dulu itu, sehingga muncullah konsep-konsep yang sekarang bahwa eh, emosi seseorang, kecerdasan emosi itu lebih tinggi nilainya daripada IQ, pengetahuan. Ini sebenarnya sudah dikembangkan oleh Plato dulu gitu ya. Sekarang muncul konsep-konsep yang demikian gitu. Bahwa lebih dasar berpandangan bahwa lebih dasar daripada rasionalitas manusia adalah emosinya dan naluri kehidupannya. Jadi keberhasilan seseorang itu lebih tinggi nilainya dalam hal emosinya dan naluri kehidupannya. Bagaimana dia berusaha mengembangkan aktivitasnya, bagaimana dia berusaha mengembangkan kehidupannya, dan bagaimana dia mengendalikan emosinya. Itu kata-kata Fred ya. Itu eh kemudian ada Marx menyatakan bahwa kelaslah yang memberi bentuk kesadaran manusia. Individu akan menampakkan keperilakuan sebagaimana didiktekan oleh kelasnya. Nah, ini yang uh, Marx ini kan tokoh sosialis kan kalau kita lihat kan. Jadi dia melihat kehidupan manusia tuh ada kelas-kelasnya gitu ya. Ada kelas yang satu, eh, dua kelas, yang satu memeras, yang lain diperas gitu. Jadi memang apa namanya pandangan ini tentang kesadaran manusia ya. Ada yang kelas memeras, ada yang kelas diperas. Nah ini eh, pandangan-pandangan tentang bagaimana kesadaran manusia itu yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian Al-Ghazali. Al-Ghazali berpandangan bahwa kesadaran itu bertingkat-tingkat yang terendah sampai tertinggi. Jadi eh, terendah itu adalah kesadaran indrawi. Indrawi yang sering menipu dan bertalian dengan amarah ya. Jadi itu indrawi katanya. Yang kedua berupa akal yang mengoreksi kesadaran indrawi dan berkaitan dengan nafsu lawanah ya. Jadi berkaitan dengan, nah kesadaran tertinggi adalah kesadaran rohani katanya. Jadi indrawi, akali dan rohani yang tidak bisa berbohong dan bertalian dengan nafsu mutmainah. Jadi eh, ini yang dikembangkan oleh Al-Ghazali gitu ya. Jadi kesadaran tuh bertingkat-tingkat, ada yang indrawi, ada akali, ada yang rohani. Nah, lawana kalau kita lihat itu jiwa yang masih cacat celak katanya istilahnya. Walaupun mendapat hidayah, patuh kepadanya, selalu berbuat kebajikan, namun terkadang melakukan perbuatan maksiat, tidak dapat menguasai hawa nafsu, setelah terjadi timbul penyesalan. Nah, itu dikatakan lawamah ya. Jadi eh, tingkatan karena dia masih menggunakan akalnya gitu ya. Tapi kalau sudah dia menggunakan rohani, kesadaran yang tertinggi, ya dia ini eh, berkaitan dengan yang ilahi sudah ya. Jadi kehidupan duniawi itu sudah hilang saja gitu. Itu yang menurut Al-Ghazali terkait dengan
kesadaran, pandangan terhadap kesadaran ya. Nah, kemudian Paslur Rahman, sejalan dengan teori Maslow tentang kebutuhan manusia yang bersifat hierarki. Kemarin kita melihat kebutuhan manusia bersifat hierarki itu, bagaimana interpretasi Paslur Rahman ini sangat sesuai dengan fitrah manusia, the human nature ya, yaitu rasa atau kemampuan efektif yang bersifat bersih dari segala kotoran, gangguan dan godaan yang merupakan media hubungan yang cipta dengan Sang Pencipta. Jadi eh, apa namanya, interpretasi sejalan dengan teori Maslow itu bahwa kebutuhan manusia itu bertingkat. Kemarin kita ingat yang tingkat kelima itu aktualisasi diri, kalau sudah dia bisa memenuhi berbagai kebutuhan yang di bawahnya, psikologis, rasa aman dan seterusnya gitu ya, yang dia miliki gitu. Yang menarik di sini bahwa interpretasi dari Paslur Rahman ini eh, kita melihat bahwa kesadaran bersifat terbuka katanya. Bisa amarah, lawamah atau mutmainah, di mana ketiga bentuk nafsu itu berganti-ganti dari saat ke saat. Nah ini yang terjadi pada sifat manusia. Dia bersifat indrawi, kemudian bersifat akal, ya, dan dia bersifat rohani. Jadi bisa berganti-ganti saja kesadaran itu menurut Paslur Rahman gitu ya. Itu terkait kesadaran. Nah sekarang bagaimana dasar ontologi ilmu? Jadi bidang telaah ilmu ontologi ini merupakan fakta empiris. Oleh karena itu dapat dikatakan telaahnya itu pengetahuan empiris ya, berdasarkan pengalaman. Kalau empiris itu berdasarkan pengalaman. Nah, bagaimana asumsi objek empiris kita lihat. Yang pertama bahwa menganggap bahwa objek-objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain, misal dalam bentuk, struktur, sifat. Bentuk itu bisa segi empat ya, objek-objek tertentu itu strukturnya, kemudian sifatnya dan seterusnya gitu ya. Jadi eh, sehingga dikenal asumsi pertama itu dikenal klasifikasi atau taksonomi. Orang mengklasifikasikan sesuatu itu berdasarkan bentuk, objek dan seterusnya. Kayak kalau kita lihat klasifikasi di dunia pertanian saja misalnya, kita bisa banyak melihat berbagai-bagai eh, klasifikasi tanaman, misalnya berdasarkan daunnya, berdasarkan batangnya. Ada kalau di teman-teman kehutanan, dia melihat klasifikasi taksonomi itu berdasarkan bentuk pohonnya misalnya, bentuk tajuknya dan seterusnya ya. Jadi klasifikasi. Kemudian anggapan bahwa sifat pokok suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Ilmu menuntut kelestarian relatif, yakni kelestarian dalam jangka waktu tertentu, tidak ada kelestarian absolut. Itu anggapan ya. Kemudian yang ketiga ada determinisme. Menganggap tiap gejala itu bukan merupakan satu kejadian yang bersifat kebetulan.
Tiap gejala mempunyai pola tertentu yang bersifat tetap dengan urutan kejadian yang sama. Nah, ini yang sering determinisme ini sering dipakai untuk menganalisis sesuatu ya. Misalnya eh, contohnya di sini sate dibakar akan mengeluarkan bau yang merangsang. Itu gejala atau kejadian yang sama yang akan muncul gitu ya. Kemudian ada gejala alam kalau langit mendung, banyak awan pasti akan turun hujan gitu. Tuh gejala-gejala yang hanya sekarang juga orang tidak bisa memprediksi hal yang tetap begitu. Kita lihat contoh saja sekarang ini kan terkait musim. September, Oktober, Maret itu musim hujan katanya. Kemudian April, September itu musim kemarau gitu ya. Nah sekarang enggak bisa juga. Sekarang sudah berubah ya. Sehingga kalau di dunia pertanian itu pola tanamnya juga sudah berubah sekarang itu. Sudah bergeser ya, sudah bergeser kondisinya. Kemudian terkait metafisika ya. Jadi di ontologi ini ada istilah ontologi kalau kita lihat itu pertama diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius tahun 1636 Masehi ya. Dan awalnya ontologi itu digunakan untuk menamai teori tentang hakikat yang ada bersifat metafisis atau metafisika. Jadi hakikat yang ada yang bersifat metafisis atau metafisika. Nah, metafisika disebut sebagai filsafat pertama. Maksudnya itu ilmu yang menyelidiki apa hakikat di balik alam nyata itu sendiri. Metafisik. Jadi metafisik itu eh, suatu pembahasan filsafat yang komprehensif mengenai seluruh realitas tentang segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Makanya dikatakan disebut filsafat yang pertama. Nah, pengertian yang ada itu dalam tanda petik di metafisis ini semua yang ada baik yang ada secara mutlak, ada tidak mutlak maupun ada dalam kemungkinan. Jadi tidak nyata gitu ya. Ada secara mutlak mungkin kita bisa lihat bendanya ya atau ada dalam kemungkinan, dalam khayalan, dalam pengetahuan gitu. Jadi kalau kita lihat metafisik itu mempersoalkan asal dan struktur alam semesta. Itu yang dikatakan metafisik ya. Nah, sehingga kalau kita lihat secara garis besar menurut Christian Wolff ini bahwa metafisik itu dibagi jadi menjadi dua bagian. Metafisik umum dan metafisik khusus. Kalau metafisik umum itu yang disebut ontologi itu, kalau metafisik khusus itu yang disebut kosmologi. Jadi yang kita pelajari ontologi ini sebenarnya metafisik yang umum. Yang dikatakan umum, cabang filsafat yang membicarakan prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Itu yang umum. Kalau kosmologi, pengertian kita yang sekarang ini,
ya. Pengetahuan tentang struktur alam semesta membicarakan ruang, waktu, dan gerakan. Jadi kayak apa ya? Kalau kosmologi itu ilmu tentang tata surya, alam semesta gitu ya, yang sering kita pelajari gitu ya. Dunia, jadi kosmos, dunia atau ketertiban, dan logos itu ilmu atau percakapan ya, kosmologi. Ilmu tentang dunia dan ketertiban yang paling fundamental dari seluruh realitas. Jadi kita mengenal ontologi dan kosmologi ya. Nah, metafisik kalau secara khusus saat ini, secara khusus itu dibagi. Jadi ada kosmologi, ada psikologi, ada teologi. Yang metafisik khusus ya. Tadi yang umum, tadi ontologi yang kita pelajari sekarang, ontologi. Tapi metafisik yang khusus itu ada kosmologi. Jadi kosmologi ini cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang alam semesta, tentang kosmos, alam. Kemudian ada psikologi, membicarakan tentang jiwa manusia. Jadi psikolog itu ahli jiwa ya, psikolog ahli jiwa, dia bisa melihat kecenderungan berdasarkan pengetahuan maupun sifat-sifat yang dimiliki seseorang. Mungkin tidak tepat 100%, tapi pendekatannya itu sudah mempunyai kaedah-kaedah pengetahuan gitu ya. Itu seorang psikolog yang bisa melihat. Kemudian ada teologi. Jadi metafisik khusus ini ada teologi, cabang filsafat secara khusus bicara tentang Tuhan. Teolog. Mungkin di filsafat agama kita banyak mendapatkan hal tersebut ya. Bicara tentang Tuhan gitu. Nah, ilmu tidak pernah ingin dan tidak pernah berpretensi untuk mendapatkan pengetahuan yang bersifat mutlak. Jadi saya sering garis bawahi bahwa kebenaran yang kita miliki itu sifatnya sementara, bisa diuji oleh orang lain, bisa dikembangkan oleh orang lain lagi, dan bisa menjadi temuan oleh orang lain yang lebih baik lagi. Itu dikatakan ilmu ya. Tidak pernah ilmu tidak pernah ingin dan tidak pernah berpretensi untuk mendapatkan pengetahuan yang bersifat mutlak. Dan biasanya bersifat mutlak itu atau dogma itu yang berkait dengan agama saja. Kalau yang lain-lain mungkin eh, tidak bisa juga kita katakan mutlak gitu ya. Wahyu biasanya. Manfaat ontologi sebagai ontologi ilmu itu bisa kita lihat pertama membantu untuk mengembangkan dan mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada. Jadi berdasarkan pengetahuan ontologi ini kita bisa melihat, mengkritisi berbagai pemikiran hakikat sesuatu yang ada itu sendiri gitu ya, hakikat ilmu itu. Kemudian memecahkan masalah pola relasi antara berbagai eksisten dan eksistensi. Selanjutnya mengeksplorasi secara mendalam dan jauh pada berbagai ranah keilmuan maupun masalah, baik itu sains hingga etik. Jadi kita belajar ontologi hakikat ilmu ini kita boleh mengeksplorasi berbagai ranah keilmuan maupun masalah baik itu sains hingga etika. Nah, kita melihat bagaimana ontologi lingkungan ya. Kita sudah masuk ke konsep-konsep eh, eksistensi, filsafat eksistensi.
dari Heidegger ya. Heidegger berpendapat bahwa manusia merupakan satu kesatuan dengan alam. Itu konsepnya. Dan pada zaman dulu muncul paradigma antroposentris yang memandang bahwa manusia itu punya hak untuk memanfaatkan alam. Alam hanya mempunyai nilai instrumen, manusia mempunyai nilai intrinsik. Alam hanya mempunyai nilai apabila dapat memberikan manfaat pada manusia. Nah, ini yang banyak menimbulkan pertentangan di kalangan para ilmuwan sebenarnya, antroposentris ini. Kalau kita lihat gambar antroposentris, saya ingin Bapak dan Ibu coba cek di apa namanya sebentar. Bapak Ibu silakan cek di Google ya, cari di Google antroposentris coba cek bagaimana pandangan antroposentris itu. Silakan. Hmm. Pandangan antroposentris gimana? Lihat di Manusia jadi gambar, gambar segitiga yang ada itu. manusia itu manusia utama dibanding semesta. Ya, manusia utama dibanding semesta. Mm-mm. Itu kata kuncinya ya. Nah, manusia utama dibanding semesta itu artinya manusia itu berada di luar alam semesta. Dia eh, tidak melihat alam semesta itu bagian dari ekosistem kehidupannya gitu. Sehingga antroposentris ini manusia itu mempunyai hak untuk memanfaatkan alam semesta itu sendiri. Manfaatkan alam, manfaatkan hutan, dan itu berkembang sekali Pak, sebelum revolusi industri ya. Setelah revolusi industri itu begitu kondisinya. Jadi dengan teknologi, dengan kepengetahuan, dengan apa yang dimiliki, dia menguasai alam. Makanya konsep-konsep dulu pada awal di di Indonesia ya terjadi demikian. Kayu diambil aja tanpa ada proses penanaman kembali, ya, ke bank, habiskan. Itu konsep-konsep antroposentris yang istilahnya memandang bahwa alam itu hanya mempunyai nilai instrumental dan alam itu dimiliki oleh manusia secara utuh. Itu yang antroposentris. Lebih-lebih dikatakan di sini alam hanya mempunyai nilai apabila dapat memberikan manfaat pada manusia. Nah, dalam gambar beberapa gambar kalau kita lihat di eh, online itu, di Google itu, kalau antroposentris itu bahwa foto manusia itu berada di luar daripada bagian-bagian alam semesta itu sendiri. Makhluk-makhluk hidup yang ada di alam semesta itu sendiri gitu. Bisa kita lihat di sana ya. Jadi kalau kita lihat di pandangan ini bahwa manusia itu dikatakan sebagai pusat dari alam semesta. Dia menganggap bahwa manusia itu sebagai sesuatu yang istimewa, yang punya segala-galanya gitu ya.
kalau dikatakan alam itu hanya mempunyai nilai instrumental di sini, kita bisa lihat sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan dan kepentingan manusia saja. Itu alam. Jadi apa yang dipunyai oleh alam itu semua bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan sebagai tujuan yang memiliki nilai sendiri. Ya, maksudnya nilai sendiri itu kalau alam itu kan kalau bisa itu kita lestarikan ke depan. Makanya eh, baru muncul konsep-konsep pembangunan berkelanjutan itu ya setelah konvensi Jenewa itu sendiri gitu, bahwa manusia melihat kondisi-kondisi ini tidak bisa dibiarkan, pemikiran-pemikiran antroposentris ini sejak zaman revolusi industri itu dengan teknologi eh, bisa mengembangkan dengan baik. Yang berat sekarang itu kita lihat ya, saya terus terang termasuk yang prihatin juga melihat dengan berbagai peralatan sekarang itu orang apa namanya pakai eksa, kemudian mengeruk emas di alam itu ya dengan cepat gitu ya, sekaligus merusak tanpa memperbaiki alam itu sendiri. Nah, ini salah satu juga antroposentris ini yang berkembang gitu. Penting diperhitungkan bahwa eksploitasi alam tidak merugikan manusia. Maka pengelolaannya harus diatur agar tetap menguntungkan manusia. Nah, ini yang penting sebenarnya. Kalau bisa itu eksploitasi alam tidak merugikan, ya. Sehingga pengelolaannya harus diatur tetap menguntungkan manusia. Artinya ada konsep-konsep kalau kita menebang ya harus menanam kembali. Ada reboisasi, ada pengembangan-pengembangan aktivitas gitu ya. Sehingga itu yang bisa menjaga kelestarian alam. Nah, pola pikir di atas itu ada pemikiran lain yang menentang, yang disebut kelompok-kelompok ekologis. Mereka menghendaki cara berpikir sistemik dan holistik. Jadi jangan ontologis begitu ya. Nah, kita di dunia apa namanya eh, setelah revolusi industri itu sendiri, kalau kita lihat perkembangannya itu konsep-konsep ontologis itu berkembang ya, sehingga manusia ingin menguasai alam. Alam itu hanya instrumen katanya, hanya sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, pola pikir tersebut ditentang oleh para pemikir ekologi. Jadi orang-orang ekologi berpikir bahwa ada ekosistem yang akan hilang kalau eh, lingkungan itu dirusak. Mereka berpikir secara sistemik dan holistik, ya. Nanti ada predator-predator yang akan punah gitu ya, yang tidak berkembang lagi, sehingga sistem-sistem alam ini tidak memenuhi keedah-keedah apa istilahnya perputaran bahan-bahan makanan itu dengan baik gitu ya. Para pemikir ekologis ini dengan tegas mengatakan bahwa makhluk non-human juga mempunyai nilai intrinsik. Jadi makhluk-makhluk yang non-manusia itu mempunyai nilai intrinsik sehingga harus diperlakukan sama dengan manusia. Dan alam hanya dapat digunakan sebatas keperluan pokok manusia untuk hidup. Jadi ada pelestarian yang dikembangkan ya, yang harus kita lakukan. Nah, pola pikir sistemik holistik ini merupakan landasan ontologis yang lebih kuat dalam mewujudkan adanya etika lingkungan. Nanti muncul etika lingkungan. Jadi ada beberapa kaidah yang dikembangkan dari sistemik holistik ekologis ini nanti muncul etika lingkungan. Etika lingkungan eh, yang minggu-minggu selanjutnya akan Bapak Ibu pelajari juga
melihat bahwa kerusakan alam ini harus dicegah, ya, harus dicegah. Jadi sehingga kita bisa menjaga kelestarian alam untuk anak cucu kita ke depan. Dalam landasan ontologis yang lebih kuat, mewujudkan adanya etika lingkungan yang dapat dijadikan dasar dalam mewujudkan lingkungan yang melindungi seluruh semesta dan menjadi tempat hidup penghuninya, baik manusia maupun non-human lainnya. Jadi, kalau bisa itu, dan harus punya konsep bahwa kita bisa melindungi seluruh semesta, menjadi tempat hidup bagi seluruh makhluk yang ada, baik yang apa namanya, yang eh, untuk manusianya maupun untuk hewan yang ada di lingkungannya gitu ya. Nah, ini yang menjadi satu pemikiran yang dikembangkan oleh para pemikir ekologis ini, yang perlu bagaimana ke depannya orang bisa mengembangkan cara berpikir sistemik holistik gitu ya. Ini yang dikembangkan oleh para pemikir ekologi. Jadi orang ekologi itu kuat berpikirnya terkait dengan ekosistem alam. Ada ekosistem yang harus dijaga, ya, harus dipertahankan sehingga kesinambungan, eh, baik itu bahan makanan maupun aktivitas-aktivitas, kegiatan kehidupan lainnya itu bisa berlangsung dengan baik dan berkelanjutan. Nah, kita melihat ontologi ilmu kajian lingkungan ya. Jadi bagaimana ontologi ilmu itu dalam kajian lingkungan gitu. Untuk memudahkan pemahaman manusia dalam hal kenyataan, baik fakta atau fenomena diidentifikasi menjadi dua hal, yaitu kenyataan yang dapat diukur dan kenyataan yang tidak dapat diukur oleh manusia. Itu ada kenyataannya. Hal yang dapat diukur itu secara kuantitatif oleh manusia disebut sebagai kenyataan material. Dan kenyataan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif itu disebut kenyataan non-material. Ada kenyataan material, ada yang non-material. Nah, materi dapat dipandang sebagai kenyataan yang dapat diindra. Ya, kalau materi itu, sedangkan non-materi itu yang tidak dapat diindra, tidak dapat kita, tapi tidak dapat kita ini lihat, tapi ada nyata dalam kehidupan sekitar kita gitu. Nah, realitas material itu mempunyai banyak ciri-ciri, ya, yaitu pertama sistem terdiri atas komponen-komponennya. Jadi eh, kemudian ada batasan ruang dan waktu, kemudian dapat dianalisis dan disintesis. Itu yang kuantitatif tadi ya, kelihatan. Memiliki ukuran kuantitatif dapat diukur secara kuantitatif, contohnya lahan, air, hutan, rumah, udara itu adalah realitas material. Nah, ada yang realitas non material itu mempunyai ciri kebalikan dari material tadi. Contohnya persepsi, akal, jiwa, pikiran itu bisa kita ukur ya. Nggak bisa kita ukur. Itu non material, non materi. Jadi
pentingnya pembahasan ontologis itu pembuktian kebenaran tentang konsep teoritis atau hipotesis ya. Dalam pembuktian kebenaran tentang konsep teoritis atau hipotesis. Kemudian dia juga menetapkan batas-batas dari ilmu yang sedang dibahas. Jika objeknya adalah material, maka batasannya juga harus material. Jika objeknya non material, maka batasannya juga non material. Ini yang pentingnya dari segi ontologis hakikat daripada ilmu itu sendiri. Contohnya begini, misalnya kita ingin membahas tentang sumber daya hutan, maka kita bisa membatasi ya hutan itu dan kaidah-kaidah hakikat hutan itu sendiri dan hakikat-hakikat hutan itu sendiri. Misalnya hutan itu mempunyai luasan. Hutan itu terdiri atas lahan, flora dan fauna. Itu kita batasi, kita eh, beri ruang gitu ya. Permasalahan hutan dapat dianalisis dan disintesis untuk mencari alternatif solusinya. Jadi eh, itu hal-hal yang bisa kita bicarakan terkait dengan sumber daya hutan. Nah, keberadaan studi ilmu lingkungan itu untuk menjawab permasalahan kerusakan atau perubahan lingkungan yang terjadi selama ini, baik diakibatkan oleh kegiatan manusia maupun gejala alam, menyebabkan kondisi ketidakseimbangan alam. Jadi, sebagai seorang ahli ilmu lingkungan, Bapak dan Ibu sekalian, harus bisa menjawab permasalahan kerusakan perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia maupun gejala alam. Saya eh, melihat berbagai rencana disertasi Bapak Ibu sekalian, saya sudah apresiasi ya. Banyak yang bagus-bagus tentang materi-materi yang dikembangkan itu, karena yang jelas kita sebagai orang ahli ilmu lingkungan itu kita bisa menjawab permasalahan kerusakan atau perubahan lingkungan yang terjadi selama ini. Kemudian kita juga bisa mengubah kondisi lingkungan yang tidak baik menjadi baik. Jadi kalau bisa itu mengubah kondisi lingkungan yang tidak baik menjadi baik gitu ya. Kemudian kita melihat ada fokus studi ilmu lingkungan ya. Pertama dia mempelajari perubahan perilaku lingkungan yang sedang terjadi. Perilaku perubahannya seperti contohnya kalau kita lihat eh, perilaku perubahan itu hanya kita memang kadang-kadang eh, apa namanya istilah saya itu tidak tidak banyak bicara sebenarnya ya. Kalau kita mempelajari perilaku perubahan lingkungan yang sedang terjadi di Kalimantan Tengah saja, ya. Coba kita lihat transportasi sungai tahun 70-an sampai 80-an waktu kita masih kecil, transportasi sungai itu sangat dominan gitu ya. Sangat dominan digunakan. Berkembang lagi sampai tahun 90-an masih sangat dominan. Nah, tahun 2000 sejak mulai dibuka jalur-jalur darat itu sudah banyak berubah. Fungsi sungai sudah berkurang menjadi berubah ke fungsi darat. Transportasi sungai, kelotok, ya kalau dalam bahasa daerah kita kelotok, kapal, ces, ya sudah jarang sekali dipakai. Yang dipakai mobil-mobil sekarang. Nah, ditambah lagi kerusakan yang ada sekarang ini dengan mesin sedot yang berkembang di pinggiran sungai, menutup
Nggak ada lagi jalan-jalan ke orang kalau menggunakan kelotok di sungai itu harus mencari daerah-daerah yang dalam agar bisa lewat gitu ya. Nah ini sebenarnya eh, beberapa fokus yang bisa dikembangkan gitu. Nah saya kemarin ada juga membimbing salah satu tulisan dari mahasiswa di ilmu tanah. Jadi Bapak Ibu bagus juga kalau kita pikirkan ya. Ternyata daerah-daerah pinggir sungai itu selain perlu eh, apa namanya pengerukan, daerah-daerah pinggir-pinggir sungai itu juga perlu penanaman kembali gitu. Banyak daerah-daerah yang kayunya sudah tidak ada, sudah apa namanya sudah hilang, sudah ini. Nah, ada daerah-daerah yang harus ditanam kembali. Nah, ini sebenarnya yang bisa kita eh, kembangkan menjadi fokus ilmu studi ilmu lingkungan gitu ya. Karena dia salah satu tugasnya menemukan berbagai jawaban permasalahan mengenai lingkungan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat peta tumpang peta itu eh, daerah-daerah pinggiran sungai itu memang perlu penanaman kembali. Banyak yang perlu penanaman kembali karena banyak yang sudah rusak, sudah tidak ada gitu. Sehingga kapasitas menahan airnya juga sudah hilang gitu ya, sudah tidak mampu lagi. Nah, bila perubahan lingkungan terjadi tetapi tidak berpengaruh potensial terhadap keberlangsungan kehidupan, maka itu bukan lagi wilayah cakupan ilmu lingkungan. Yang C, objek ilmu lingkungan adalah perubahan lingkungan yang berdampak potensial terhadap keberlangsungan hidup yang di dalamnya termasuk manusia dan komponen biotik, sedangkan subjek kajian adalah manusia. Jadi manusia dapat sebagai objek dan subjek. Jadi saya ingin ingatkan Bapak dan Ibu, ilmu lingkungan itu selain ke ada tiga sebenarnya ke lingkungannya sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menyusun rencana penelitian ke lingkungannya sendiri, kemudian ke ekonominya dan ke sosialnya. Jadi ada tiga hal itu yang beririsan terkait dengan ilmu lingkungan itu sendiri. Karena apa? Karena kita ingin uh, ada sesuatu yang kita dapatkan yang terkait dengan kehidupan manusia itu sendiri. Nah, IKL membatasi ruang lingkup kajian lingkungan yang dapat dipikirkan secara rasional, yang dapat diamati melalui panca indera manusia baik secara langsung ataupun dengan menggunakan alat bantu. Bagaimana kira-kira terkait dengan program Doktor Ilmu Kajian Lingkungan, Environmental Studies ya. Kajian lingkungan itu kuantitatif, kualitatif, dan mixed method itu merupakan instrumen ilmiah yang efektif untuk melakukan kajian ilmiah tentang lingkungan hidup manusia, memberikan informasi, pembelajaran, dan dapat memotivasi komunitas bangunan. Jadi kajian lingkungan ini tidak habis-habis sebenarnya ya. Kita di Kalimantan Tengah juga banyak sekali kajian-kajian lingkungan terkait dengan aktivitas manusia gitu ya, baik pertambangan ya, kemudian masalah apa namanya kabut asap gitu ya, nggak habis-habis degradasi lahan, kemudian masalah gambut ya, masalah pasang surut, banyak yang bisa dikembangkan gitu. Tapi kata kuncinya bahwa eh, program doktor ilmu lingkungan itu bisa mengarahkan kehidupan masa depan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan atau sustainable development ya. Jadi
ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kehidupan yang ramah lingkungan. Sekarang kalau kita lihat bagaimana menciptakan lingkungan yang ramah lansia sekarang. Bapak dan Ibu di Kalimantan Tengah ini, di Indonesia ini ada dua hal yang paling urgen dipikirkan. Jadi yang paling urgen itu angka kelahiran itu semakin menurun, lansianya semakin bertambah. TFR-nya semakin menurun dan eh, lansianya semakin bertambah. Nah, lansia-lansia ini juga membutuhkan apa namanya eh, lingkungan-lingkungan yang potensial untuk lansia gitu ya. Malahan sekarang ini ada program pemerintah lansia itu katanya sekolahnya harus S1, S2 dan S3 katanya. Saya tidak tahu eh, tapi yang jelas lansia itu kalau S1 katanya nyanyi-nyanyi saja gitu tugasnya. Kalau yang kedua S2-nya wisata-wisata katanya. Yang S2 kumpul-kumpul wisata gitu ya. Kemudian yang S3-nya katanya persiapan. Nah, saya tidak tahu persiapan apa karena semakin tua itu perlu persiapan istilahnya. Itu konsep-konsep yang dikembangkan untuk lansia oleh Kementerian Pembangunan Manusia di Indonesia dan pembangunan keluarga gitu ya. Nah, pembelajarannya terkait lingkungan ini dilakukan melalui berbagai cara ya, menyisipkan wawasan atau konsep tentang kajian lingkungan itu secara luas, mendalam dan futuristik mengenai iptek dan masalah lingkungan. Jadi kita juga perlu bicara terkait masalah-masalah lingkungan itu yang berdimensi lokal, nasional dan global serta alternatif solusinya melalui pengalaman pengetahuan, keahlian ya. Persepsi, sikap, dan kesadaran tanggung jawab kemampuan dalam kepada mahasiswa untuk dapat berkontribusi bagi pengembangan iptek lingkungan dan pengembangan berkelanjutan. Bapak Ibu, kalau untuk S3 kan konsepnya kelasnya itu sudah kelas 9 ya. KKNI-nya kelas 9 gitu. Bapak Ibu harus bisa menganalisis dengan baik kondisi-kondisi lingkungan yang ada gitu. Nah, yang kedua, pengembangan kapasitas mahasiswa untuk mampu merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasi rencana kegiatan ramah lingkungan dan sustainable development dengan mempertimbangkan perspektif ekosistem. Ya, perspektif ekosistem, pengembangan SDM yang berkeseimbangan iptek dan imtek. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi yang seimbang dengan iman dan takwa, imtak ya. Jadi selalu diingatkan begitu. Tadi rasio dan rasa katanya. Rasa itu mengarah ke etika dan moral gitu ya. Kemudian konservasi lingkungan dan pengelolaan biodiversitas. Jadi bagaimana biodiversitas keanekaragaman hayati ini dikembangkan dengan baik ya, lebih diperhatikan gitu ya. Kalau memang konsep-konsep yang adaptif itu, yang adaptif untuk kehidupan manusia itu adalah sesuatu yang beragam. Ya, kalau dia homogen itu eh, bisa dia berkembang pesat, tapi suatu saat dia juga bisa cepat akan habis punah gitu. Tapi yang beragam ini yang sustain, ya, keberagaman itu sustain gitu. Nah, yang ketiga keadilan sosial ekonomi. Nah, ini yang jadi apa namanya menjadi PR nanti ya, tugas nanti ini, keadilan sosial ekonomi ini. Karena kita melihat di konsep-konsep ekosistem itu ada konsep begini, ekosistem tua itu akan memakan yang muda.
kemudian yang kaya akan memakan yang miskin. Jadi kita lihat eh, di Indonesia juga terjadi demikian kan. Ada seseorang katanya yang menguasai lahan itu sampai ribuan hektar gitu ya. Sedangkan di pihak lain ada yang tidak mempunyai lahan sama sekali. Nah ini yang kadang-kadang eh, salah satu yang menjadi pemikiran juga dalam keadaan sosial dan ekonomi. Saya kaget-kaget juga membaca berita-berita akhir-akhir ini, gejolak-gejolak sosial di masyarakat yang kita lihat itu luar biasa itu ya. Jadi asal jangan di apa namanya ditunggangi oleh hal-hal yang bersifat premanisme ataupun makar gitu ya. Kita berharap bahwa sesuatu itu berjalan alamiah, aspiratif, yang lebih dikedepankan gitu ya, aspirasi masyarakat, sehingga itu bisa menjadi hal yang baik untuk pembangunan di Indonesia gitu. Nah, kemudian yang di keselarasan dan kelestarian lingkungan fisik dan budaya, jadi kita ingin agar eh, lingkungan budaya juga bisa berkembang gitu ya, bisa lebih baik karena tanpa budaya ya lingkungan tidak ada gunanya juga. Saya sekali-kali kita kunjungan sebenarnya. Bapak Ibu, kalau dulu di S3 itu ada istilahnya apa ya dulu ya, yang kunjungan ke daerah-daerah lain sambil studi studi apa studi banding, bukan studi banding ya. Nah, ada istilahnya dulu itu Ekskursi. apa? Ekskursi apa? Ekskursi. Bisa, boleh lah istilahnya ekskursi atau studi 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 lapangan gitu ya. Studi Field lapangan, trip bisa juga. field trip juga. Kami dulu pernah ke, tapi sejak COVID kita tidak pernah lagi ya. Sejak COVID itu kami dulu pernah ke BMKG ya Jakarta itu, kemudian ke UI. Jadi kita beberapa tempat. Nah kalau terkait fisik dan budaya ini kita bisa ke daerah-daerah pengembangan, misalnya desa wisata di daerah Bali itu kan ada banyak gitu ya. Mereka melestarikan lingkungan, fisik dan budaya. Apa nama ada desanya itu yang sangat bagus sekali ya, yang bisa dikembangkan. Hal-hal itu yang bisa kita lihat. Jadi kalau ke Jakarta itu dulu itu ke BMKG ya, kemudian ke UI sambil studi literatur juga gitu ya. Nah, itu yang bisa dilakukan. Jadi kita melihat keselarasan dan kelestarian lingkungan, fisik dan budaya. Kemudian yang keseimbangan produksi dan konsumsi sumber daya alam. Produksi dan konsumsi, saya sekarang ini sedang menulis buku Bapak Ibu, eh, bagaimana penduduk dan ketahanan pangannya. Jadi saya melihat yang ketiga ini, yang ini, keseimbangan produksi dan konsumsi sumber daya alam. Saya melihat bagaimana swasembada pangan di Indonesia ini terkait konsumsinya, bagaimana ketersediaannya, dan bagaimana kondisi-kondisi lahan yang ada. Semoga akhir tahun ini atau 2026 nanti itu bisa terbit lagi satu buku yang apa namanya terkait dengan produksi dan konsumsi sumber daya alam ini gitu ya. Nah, kemudian aspek yang dapat diangkat dalam penelitian, Bapak Ibu bisa banyak sebenarnya yang bisa dilihat etika lingkungannya, bisa integrasi sains dan agama dalam kajian permasalahan realitas lingkungan hidup, ya. Kemudian kebijakan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan, ekonomi hijau, PDRB hijau, subsidi hijau, green tax, ya, clean and renewable energy, green water policy, ya, dan lain sebagainya. Kemudian pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan, ya. Jadi pertanian sehat, pengelolaan sumber daya air dan das, penataan ruang ramah lingkungan, ekowisata dan wisata alam,
Ini banyak juga beberapa mahasiswa kakak kelas Bapak dan Ibu pernah juga melihat ekowisata. Yang saya tahu ekowisata ini ada dua, sudah di eh, mana itu di Muara Teweh sudah juga dengan di Kota Palangkaraya ya. Kemudian rekayasa lingkungan, adaptasi mitigasi impact global climate change ya. Oh, kemudian ketahanan pangan dan energi yang bisa dilihat. Nah, ini bisa kita lewatkan saja. Nah, kemudian apa nilai yang sebenarnya perlu dalam pada lulusan program doktor ilmu lingkungan itu sendiri kita. Nilai teorinya dicirikan oleh cara berpikir rasional. Kemudian orientasinya pada ilmu dan teknologi serta terbuka terhadap ide dan pengalaman baru. Ini nilai teori yang dimiliki. Ya. Jadi nilai teori ini lebih ke pengetahuan sebenarnya. Bagaimana seorang lulusan program doktor itu mengembangkan nilai teori yang berpikir rasional. Kita selalu kata-kata rasional. Fakta, data itu harus kita kembangkan. Ya, akal rasio itu harus kita kedepankan gitu ya. Dan orientasinya pada iptek. Kemudian yang kedua dia punya nilai sosial. Jadi nilai sosial itu dicirikan dengan menghargai profesionalisasi, menghargai prestasi, bersikap positif terhadap permasalahan dunia nyata dan menghargai hak asasi sesama makhluk hidup. Nah, ini yang disebut dengan nilai sosial. Jadi nilai sosial ini juga akan mempengaruhi penerimaan seseorang di masyarakat sebenarnya. Nilai sosial dia. Karena apa? Karena dia mempunyai rasa tadi, empati terhadap kondisi-kondisi yang ada gitu ya. Bersikap positif terhadap permasalahan dunia nyata. Jadi bersikap positif itu dia mempunyai gagasan solusi-solusi yang dikembangkan gitu ya. Menghargai prestasi. Jadi menghargai prestasi itu bagaimana seseorang itu bisa apa namanya memberikan sesuatu yang eh, positif terhadap hal-hal atau karya-karya orang lain yang diperoleh dengan proses berpikir yang lebih baik gitu ya atau riset yang lebih baik. Kemudian nilainya juga ada nilai ekonomi. Dicirikan oleh produktivitas yang tinggi, efisien menghargai waktu, terorganisir dalam perilaku dan penuh perhitungan. Nah, ini yang eh, jadi nilai ekonomi banyak ke efisiensi ya, tingkat produktivitasnya tinggi. Jadi saya berharap dari 18 orang, 18 ya mahasiswa BDL sekarang ya, itu ada yang tembus 3 tahun ya, kalau bisa. Mahasiswa saya ada yang mau tembus 2,5, tapi aturan tidak boleh Bapak dan Ibu. Ya, jadi dia harus menunggu 1 semester lagi untuk ujian terbuka gitu. Tertutupnya sudah ya. Karena aturan juga membatasi kita. Jadi kemampuan seseorang, jadi etos kerja dibangun, dikembangkan betul-betul ya. Saya yakin Bapak dan Ibu bisa cepat risetnya, kemudian bisa cepat aktivitas analisis datanya gitu ya. Konsultasinya bisa lebih cepat gitu. Sehingga efisiensinya itu sangat tinggi gitu ya. Menghargai waktu dan eh, bisa mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya. Kemudian nilai pengambilan keputusan. Jadi
dicirikan oleh sikap demokratis dalam kehidupan bermasyarakat. Kita bisa juga mendengar apa-apa yang menjadi eh, keluhan orang lain ya. Kemudian kita juga bisa menyimak apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sehingga keputusan yang ambil itu harus berdasarkan pada pertimbangan yang sangat mendalam gitu ya. Sangat mendalam, sangat baik, dicerna dengan baik gitu. Jadi kemampuan mahasiswa S3 Ilmu Lingkungan dalam hal analisis itu harus kita betul-betul perhatikan dan kembangkan dengan baik gitu ya. Nah, kemudian yang kelima nilai religi. Jadi ini hubungannya dengan nilai agama ya. Dicirikan oleh sikap yang tidak fatalistik, analitis, penalaran, dan inovatif ya. Jadi terkait dengan nilai agama, kita mampu melihat sesuatu itu dengan jernih, dengan nalar, dengan inovatif, sehingga eh, keputusan yang kita ambil itu hal-hal yang jadi apa yang kita lakukan itu bisa lebih bermakna bagi kemaslahatan umat manusia gitu ya. Saya rasa itu Bapak Ibu eh, untuk materi kita. Saya ingin sekarang membuat tugas ya. Saya ingin mengetik tugas kita sebentar. Masih ada waktu ya. Saya ambil waktu sekitar seperempat jam ingin mengetik sebentar Bapak dan Ibu. Izin, izin Prof. Eh, Ya, nanti apakah materi-materi kita bisa di-share nanti Prof? ya saya Bisa share nanti ya. di-share ya. Kemarin Ya, ada Pak Sampang minta ya, saya belum sempat kirim itu ya. Pak Sampang sudah pernah minta, saya kasih Prof. ini ada error nih. Oh, sebentar ya saya ini ya. Tadi ada error tadi. Oh, ya, Ibu Wan. Aku lagi ngajar, ngajar STNU iya. Kaitan gue. Oh iya, 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 siap. Lanjutlah. Iya, 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 kasih.
Bapak Ibu silakan sambil ngopi-ngopi dulu ya kalian ya. Saya masih bikin soal nih ya. Kita masih ada waktu.
Iya, Bapak Ibu masih bisa lihat, sudah bisa lihat ya? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Prof. Itu ada dua tugas. Nah, silahkan nanti dijawab ya. Jawab secepatnya aja. Cepatnya aja. Tapi maksud saya secepatnya eh, paling lambat nanti malam lah ya. Paling Oh, lambat siap, nanti Prof. malam. Nanti malam paling Nanti lambat. izin izin Prof. Nanti mengumpulnya apakah kita bikin gimana, Prof, ini? Iya, kalau bisa ada tempat ngumpulnya ya. Nanti tolong dibikinkan Google Oh, Drive-nya ya. Iya, iya siap, Ya, Prof. Google Drive-nya aja. Biar saya bisa cek Berarti nanti. izin, Prof. Berarti ini jawabannya seperti kita tulis esai aja berarti, Prof, ya? Ya, saya aja bebas saja. Saya Oh, ingin siap, pandangan Prof. Anda aja. Pandangan Anda bagaimana terkait dengan gap waktu itu gitu ya dari pembangunan. Kemudian yang kedua ada survival of fetus ya. Jadi minta tanggapan Anda itu terkait dengan makhluk hidup dan juga eh, nantinya saya ingin juga dengan kehidupan yang sekarang gitu. Oh, siap, Jadi Prof. ini menarik sekali ini anunya, Pak, eh, istilahnya ini ya. Nah, kemudian nanti tolong juga ingat untuk absen ya. Saya akan buat linknya di Google Drive, di apa, si Uber. Siap, Prof. Bisa juga di absen gitu ya, untuk kehadiran. Sekarang saya ingin ini apa namanya, stop share dulu. Sudah di ini ya, sudah dilihat Sudah, sudah, Prof. ya. Ya, oke. Saya akan stop share dulu. Nah, saya ingin dokumenkan kita lagi ya. Iya. Saya ingin dokumen ini cukup ya masih ya si 20. Pak Topik bisa buka Pak Topik ini? Izin, Prof. Pak Taufik itu ada dua, Prof. Ada dua dia, Prof. Oh, Satu pakai HP, satu pakai laptop. Jadi ada, beliau sudah open kamera, Prof. pantas makanya saya kok 20 jumlahnya gitu ya. Iya, Ternyata ada harusnya beliau. 19. Iya, ada beliau itu sudah kelihatan. Baik Oke, saya. Prof. Iya ya. Nggak ada diskusinya. Kalau kamu pernah menelan permen karet, inilah yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh. Jadi, diberitahu kalau permen karet bakal tetap di perut selama 7 tahun. Tapi Kita tidak ada diskusi ya karena ada tugas ya Pak ya. atau hilang dengan sendiri. Biar biar fokus ke tugas dulu gitu. Apa yang terjadi akan kita sedang, tapi kalau kamu punya sedikit Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Mungkin minggu depan kita bisa diskusi lagi ya untuk aktivitas dan nanti tolong ingat untuk apa namanya absensi ya kehadiran ya. Ya, Rasa siap, Prof. demikian, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Prof. Si Prof. Sudah, tadi saya share ini ya di grup obrolan juga tugas kita. Nanti Tugas mungkin tadi ya. setelah dari UPR, dari gedung PPIG, mungkin saya bikinkan link Google Drive untuk Wah, pengumpulan Mantap, tugas. mantap, mantap. Karena kita ini berangkat lagi ke gedung PPIG ya Pak ya. Ke Totland. Waduh, itu sih. Tadi itu tugasnya kayaknya anu lah terkait dengan GAT, jadinya dengan survival terhadap makhluk hidup. Iya. Kerjakan aja habis kuliah. Mantap tugasnya. Aduh, hai. Tepat. Kuliah offline Bareng. Bapak Ibu titip absen. Kami yang ngejar nih ke sana lagi. Nyambung. Pri itu Aduh. anu kan. Ya, izin wait dulu. Ayo Febri, siap-siap. Hati-hati, banyak Masuk. anjing nanti. Ya, Bapak. Diskusi di kampus. Oke, Yang offline. 10. 10. Aduh, hai capek deh. Bawa laptop, Semangat. kerjakan tugasnya bareng-bareng. Bawa laptop.
Tapi di Iya, sana iya. wifi-nya kayaknya ini harus pakai hotspot sendiri. Ya, Oh, iya. tethering dari HP aja. Nyontek Aduh. WRI kena. Yuk semangat, nanti nggak Yuk, dapat anu kita. Contek Bagi WP, contekan di grup. WP. Nyontek WRI Lebih jangan. dekat ini lah, lewat UPR kayaknya lah daripada Sudarso. Dari ini Iya. Menteng. Nyebrang. Lebih dekat lewat Iya. itulah. Ada Ini tembusnya, ada itu. tembusnya Sudarso tuh masuk situ aja cepat juga. Jauh Bu, baliknya itu yang kita berbalik dari Dango lurus lagi berbalik Hmm. lagi. Lebih baik lewat sini aja gitu. Putar. Lewat UPR aja ndak, Keputar. nyebrang. Oke, sampai Tuh, bertemu. Aku lihat, aku Iya. kirim linknya, aku contek nanti aku bukain semua. Oh kayaknya. Jangan lupa Terakhir jawab. kamu ya. Dekat detik-detik Habis. terakhir. Jangan Berarti terlalu kalian mau idealisme. terakhir lah. Kada Contek nih. bebantuan kawan aja nyaman kita cepat selesai semuanya kalau Ayo diskusi kan Jangan kita. sama guys. Dari Habis jenis Pasegah waktu tuh, kan nah. selisih. Bu, dari jenis waktu kan gapnya kan 15 tahun dari program Asta Cita dengan PBB dunia. Dunia sudah 15 tahun sudah mengelola itu perubahan yang green itu, kita baru 15 tahun ke depan finalnya terakhir ininya pelaksanaan. Jadi ya orang sudah biasa, kita baru 15 tahun ke depan. Ya, kita nyontek aja. Itu jelas ini kan, Kekurangan jelas jauh rentan waktu 15 tahun. nyontek Pak Santos ya. Pak Santos kasih. Pakare, Habis pakare. kuliah Dibeda-bedain Pasegah. lah. Dibeda-bedain Habis kata-katanya. Ya, dibedain lah. Habis Pasegah ke Pasca kerjain di sana. Oh ya, oke. Sampai bertemu Iya dah. lagi kita nih. Ayo, sampai Sudah bertemu jamnya lah. Sampai ketemu lah. Sampai ketemu. Bye-bye. Yo, izin live. Recording stopped.